Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar menarik hari ini muncul dari Tempo.co. Seperti biasa, Tempo baik koran maupun majalahnya ini selalu mengangkat isu-isu yang oleh media mainstream lainnya ini tidak terangkat atau tidak terbongkar. Kali ini kabarnya bermula dari Twitter ya. Ada cuitan dari Tempo.co, saya bacakan ya. Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia juga mengaku dilobi oleh orang yang mengaku sebagai utusan pemerintah agar tak demo menolak Omnibus Law. Diiming-imingi akan dibiayai pendidikan S2 dan diberi sejumlah uang asalkan tak turun ke jalan. Luar biasa. Tentu saya kira kita semua berharap ini berita yang tidak benar ya. Tapi kalau mau dikatakan demikian, rasanya agak sulit juga. Saya kira majalah Tempo, koran Tempo tidak akan berani untuk mengungkapkan berita ketika itu tidak dilalui dengan sebuah investigasi yang mendalam. Tentu ini menjadi perhatian dan karenanya saya telusuri langsung kepada web Tempo.co-nya. Kalau dari Tempo.co-nya ternyata judulnya adalah Banyak Lobi Satu Narasi. Penulisnya adalah Raimundus Rikang. Jadi rupanya cuitan dari Twitter yang menyatakan koordinator BEM seluruh Indonesia itu menjadi bagian dari satu narasi yang cukup panjang yang diungkapkan oleh Tempo. Jadi kita akan simak apa saja yang berhasil diungkap di balik langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk meredam demo-demo tolak Omnibus Law Cipta Kerja ini. Di hadapan pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan perkembangan kondisi dalam negeri setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pertemuan virtual yang digelar Rabu 7 Oktober lalu, Airlangga meminta para pengusaha ikut mensosialisasi aturan sapu jagat kepada buruh dan masyarakat. Nah, menarik juga ya. Sudah diminta sosialisasi, tapi kan kalau ini kita lihat Rabu 7 Oktober, draft finalnya saja kan belum jadi itu. Baru diserahkan kepada pemerintah beberapa hari setelahnya. Jadi apa yang harus disosialisasikan kalau draft aslinya juga belum ada. Lucu juga ini ya. Saya nggak akan bacakan secara lengkap karena ini cukup panjang. Jadi poin-poin tertentunya saja saya cuplik untuk kita diskusikan di video ini ya. Pemerintah melobi serikat buruh dan beberapa berhasil ditelusuri oleh jurnalis dari Tempo ini. Tapi sayang salah satunya Said itu tidak merespon panggilan telepon dan pesan yang dilayangkan Tempo katanya. Adapun Rosan dan Andi menampik jika disebut telah bertemu. Ketua Umum Federasi Pekerja Seluruh Indonesia Indra Munaswar membenarkan ada upaya dari pengusaha untuk mengecilkan gerakan buruh, yaitu dengan meminta buruh menggugat Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kami tetap saja turun ke jalan, kata Indra. Ya, ini menarik. Memang narasi yang diungkapkan oleh pemerintah dengan berbagai orang yang ditunjuk untuk berbicara di depan publik, saya kira semuanya sama gitu kan. Adalah narasi untuk silakan kalau tidak puas gugat ke Mahkamah Konstitusi. Tapi persoalannya, kita kan juga melihat track record dari Mahkamah Konstitusi selama ini. Bahkan kalau dihitung kayaknya dalam satu dekade terakhir ini tidak ada satupun gugatan yang dilayangkan oleh berbagai elemen masyarakat kepada MK itu yang gugatannya dikabulkan. Gak ada. Ya ini seperti sebuah harapan kosong gitu, angan-angan kosong yang diberikan. Ya, bagaimana mungkin tidak disebut sebagai angan-angan kosong kalau dalam satu dekade terakhir ini anggap saja begitu, tidak ada satupun yang dikabulkan. Semuanya bisa didalihkan pada bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang membawa kemanfaatan. Alasannya menjadi alasan yang normatif. Kan tentu saya kira semua pihak juga tahu kalau memang ini sebetulnya didasari dengan sebuah niatan yang baik gitu kan. Bahkan Pak Gatot kan juga bilang ini tujuannya mulia. Cuman kan yang kita persoalkan bukan niat ataupun tujuan. Kalau niat dan tujuan sudah bagus, maka bagaimana prosesnya ini dijalankan? Kalau prosesnya ternyata tidak sesuai dengan prosedur, kalau prosesnya banyak membuat
kecewa banyak pihak kalau prosesnya ternyata mengabaikan masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat, maka bagaimana ini akan mencapai sebuah kemuliaan? Niat yang baik, cara yang salah, tentu hasilnya menjadi salah. Kan sederhana saja begitu gitu. Kalau ini gugatan ke MK atau bahkan upaya untuk mendorong presiden mengeluarkan perpu untuk membatalkan undang-undang cipta kerja ini, saya kira kan akhirnya menjadi seperti sebuah harapan kosong. Kita akan dibuai dengan sebuah gambaran bahwa pemerintah, bahwa MK akan mengakomodir suara rakyat. Kan akhirnya dengan track record yang seperti itu kan bisa kita katakan peluangnya sangat kecil. Walaupun tentu pasti masih ada. Yang barangkali 0 sekian persen masih ada peluang. Dan layak untuk dicoba ya tentu layak. Cuman kan kita juga berpikir tentang kans. Kita juga akan berpikir tentang effort yang akan kita keluarkan. Kan sehingga sebagian teman-teman terutama yang langsung terkait dengan urusan ini memang memutuskan untuk langsung turun ke jalan. Dan saya kira ini menjadi masuk akal. Bagaimana ketika saluran konstitusi sudah seperti mandek, maka saluran sosial yang digerakkan. Maka movement ini yang ditunjukkan oleh para mahasiswa, para buruh, nelayan, petani, ini harusnya menjadi sinyal gitu buat pemerintah kalau memang mau mendengar dan melihat dengan lebih lebar bahwa ada persoalan di sini, persoalan aspirasi yang tidak diakomodir, persoalan proses yang terkesan disembunyikan. Bahkan dalam penelusuran lain kan dikatakan bahwa ini dilakukan dari hotel ke hotel, berpindah-pindah hotel. Gedung dewannya sendiri nggak dipakai. Ini gimana ceritanya? Buat apa kita bangun gedung DPR yang mewah seperti itu kalau rapat-rapatnya malah di hotel? Biaya lagi buat negara, beban lagi. Dan kemudian wartawan menjadi tidak tahu, publik pun tidak tahu. Kalau dibilang katanya transparan, ya di sebelah mana transparannya? Pembahasan detail-detailnya kan kita nggak tahu. Selain ke serikat buruh, tentu elemen yang dianggap penting oleh pemerintah juga dilobi. Misalkan Nahdlatul Ulama, pemerintah juga mendekati berbagai organisasi yang menolak Omnibus Law. Salah satunya pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ketua PBNU Marsudi Syuhud mengatakan penolakan ini terjadi karena banyak pengikut NU di daerah resah terhadap isi Undang-Undang Cipta Kerja. NU menyoroti masalah petani dan nelayan yang makin tersingkirkan dalam Omnibus Law. Banyak warga NU yang merupakan buruh, nelayan, dan petani, kata Marsudi. Ketua NU Jawa Timur Marzuki Mustamar mengakui adanya keresahan akibat Omnibus Law. Sikap kami sama seperti sikap PBNU. Begitu ujarnya. Dua sumber Tempo di PBNU mengatakan setelah organisasi kemasyarakatan itu menolak Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah aktif melobi pengurus Nahdliyin. Belakangan, menurut keduanya, sikap NU pun berubah dari semula menolak keras menjadi ke arah mengkritik. Setelah lobi itu, Said bertandang ke rumah dinas Wakil Presiden di Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 15 Oktober lalu. Said menyerahkan 8 poin kritik terhadap Omnibus Law seperti isi undang-undang yang eksklusif, pembahasannya yang tertutup, kurangnya komunikasi, dan minimnya dialog. Mas Duki mengatakan dalam pertemuan itu Ma'ruf Amin meminta PBNU untuk mendinginkan suasana. Nah ini yang sesuai dengan judul dari video ini. Bukan hanya buruh dan ormas yang dilobi. Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, Remi Hastian, juga mengaku dilobi oleh orang yang mengaku sebagai utusan pemerintah pada 7 Oktober lalu atau sehari sebelum unjuk rasa besar. Ketika itu Remi diiming-imingi akan dibiayai pendidikan strata 2 atau S2 dan diberi sejumlah uang asalkan tak turun ke jalan. Saya tolak karena itu upaya penggembosan aksi, kata mahasiswa Universitas Negeri Jakarta itu. Nah, jadi upaya untuk membungkam gerakan rakyat untuk menolak ini saya kira dilakukan dengan cara-cara yang tidak tepat. Kan dua yang muncul kalau sudah begini. Pertama, pembungkaman dengan kita lihat kemarin 8 tinggi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia diciduk, ditangkap. Bahkan katanya hari ini 5 dari 8 itu sudah dijadikan tersangka. Kemudian yang lainnya dilobi untuk tidak semakin menunjukkan aksi penolakannya. Bahkan terhadap mahasiswa sekalipun. Ya ini bagaimana ceritanya?
anak-anak mahasiswa, adik-adik kita sudah diajari dengan sogokan yang saya kira sangat tidak etis dilakukan. Ya ini bersyukur saja ini koordinator BEMSI-nya ini berani menolak kemudian menyuarakan ini. Walaupun tentu kalau ini nanti disandingkan beritanya kan sangat mudah untuk ditolak itu. Mana bukti konkretnya, mana kalimat yang saya ucapkan itu. Tapi sudahlah. Tidak perlu, saya kira para penguasa, pemerintah juga tidak perlu berdalih macam-macam. Kita lihat realita di lapangan saja gitu. Kalau memang ada yang salah, kan bisa diperbaiki. Kalau ada sikap yang tidak tepat, kan bisa minta maaf, kemudian melakukan evaluasi diri, kemudian lakukan upaya-upaya perbaikan. Kan selesai. Tapi kalau ternyata memang ada sebuah misi besar yang mau diusung, sehingga mau tidak mau tutup mata, gimana caranya agar ini menjadi karpet merah yang jalur cepat, bypass, agar segera diterapkan, kan ini menjadi mencederai demokrasi di Indonesia. Saya kira ini momentum, apalagi tanggal 20 Oktober ini, Presiden Jokowi Ma'ruf Amin kan tepat 1 tahun memimpin negara Indonesia. Ini harus dijadikan sebuah momentum agar pemerintah mau bersikap lebih bijak, mau mendengarkan aspirasi rakyat. Tentu kembali ke awal, saya berharap informasi lobby-lobby yang tidak etis ini, saya berharap ini tidak benar adanya, tapi juga tidak mungkin. Tapi juga rasanya menjadi sangat kecil kemungkinannya kalau dikatakan ini tidak benar. Sekelas Tempo yang memberitakan, gimana kita nggak percaya ketika media-media mainstream yang lainnya sudah senada semua, satu suara, sama dengan penguasa, sama dengan pemerintah. Nah ini Tempo sekarang berani menyuarakan hal yang berbeda. Ini yang ditunggu oleh rakyat sebagai penyambung lidah rakyat. Dan mudah-mudahan dengan begitu pemerintah mau mendengar.